Ketika seorang mantan tentara menemukan emas di belantara Lapland dan mencoba membawanya ke kota, ia harus bertarung mati-matian melawan pasukan Jerman yang dipimpin oleh seorang perwira SS yang brutal. Dan inilah cerita film Sisu. Cerita film dibuka dengan penjelasan tentang konsep kata dari Finlandia, sisu. Kata ini tidak memiliki terjemahan langsung, namun melambangkan tekad yang tak terhentikan dan keberanian luar biasa yang muncul justru saat harapan seakan sudah hilang. Latar cerita berada pada tahun 1944, 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua berlangsung. Finland and the Soviet Union have signed the Moscow Armistice. Finlandia telah menyepakati gencatan senjata dengan Uni Soviet untuk mengusir pasukan Jerman dari tanah mereka. Sebagai tanggapan, Nazi menerapkan taktik bumi hangus, menghancurkan kota, jembatan, dan menawan penduduk sipil saat mereka mundur. Di tengah kesunyian belantara Lapland, seorang penambang emas tua bernama Atami Korpi hidup menyendiri bersama anjing setianya. Di bawah bayang-bayang pesawat tempur musuh yang melintas, Atami dengan sabar menggali tanah. Kesabarannya berbuah manis ketika ia menemukan urat emas yang sangat melimpah. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan bongkahan-bongkahan emas tersebut, memasukkannya ke dalam tas pelana, dan memulai perjalanan panjang menuju ban terdekat untuk menukarkan hasil temuan yang akan mengubah hidupnya. Perjalanan Atami terhadang oleh satu peleton pasukan Nazi yang dipimpin oleh komandan kejam, Bruno Helldorff. Mereka membawa seks sekelompok wanita Finlandia sebagai tawanan. Awalnya, pasukan utama membiarkan Atami lewat, namun sekelompok kecil tentara di barisan belakang menghentikan. Saat mereka menemukan emas di tas pelana Atami, keserakahan mengambil alih. Mereka bermaksud membunuh Atami dan merebut hartanya. Namun, mereka melakukan kesalahan fatal. Atami menyuruh anjingnya lari bersembunyi sebelum ia sendiri beraksi. Dengan kecepatan kilat, Atami menancapkan pisau tempurnya menembus tengkorak seorang prajurit, menggunakan tubuh musuh sebagai tameng, dan menghabisi sisa tentara tersebut dengan brutal. Helldorff yang mendengar beliau kembali ke lokasi dan menemukan mayat anak buahnya serta satu bongkahan emas yang tertinggal. Menyadari nilai buruannya, Helldorff konfirmasi. Kuda Atami terbunuh mengenaskan karena menginjak ranjau, memaksa Atami melanjutkan dengan berjalan kaki. Pasukan Nazi berhasil memojokkan Atami ke tepi ladang ranjau. Namun, alih-alih menyerah, Atami menjadikan medan berbahaya itu sebagai senjatanya. Ia melempar batu untuk memicu ledakan yang menciptakan asap pelindung. Ketika seorang tentara muda dikirim untuk memeriksa, Atami melakukan aksi gila dengan melemparkan sebuah batu dan mendarat tepat ke kepala tentara tersebut, yang membuatnya mati seketika. Helldorff yang frustrasi memaksa dua anak buahnya berlari ke dalam asap, yang berakhir pada kematian mereka akibat ledakan ranjau. Di tengah kekacauan, Aino, salah satu wanita tawanan, mengamati ketangguhan Atami dengan penuh kekaguman. Helldorff menemukan kalung identitas Atami dan mengetahui siapa sebenarnya pria tua itu melalui informasi dari salah satu prajuritnya. Atami adalah mantan komandan legendaris dalam Perang Musim Dingin yang kehilangan seluruh keluarganya akibat serangan Rusia. Ia dikenal sebagai Koschei atau si abadi, sebuah mesin pembunuh yang menolak untuk mati. Meski mengetahui reputasi mengerikan itu, Helldorff tetap bergantung pada emas tersebut sebagai modal pensiun setelah menyadari kekalahan Nazi di depan mata. Atami menggunakan kecerdikannya untuk bersembunyi di bawah truk konvoi Nazi dan memotong selang bensin untuk menyamarkan baunya dari anjing pelacak. Saat ketahuan, ia membakar dirinya sendiri dengan bensin yang bocor untuk menciptakan kebingungan dan melompat ke danau. Helldorff mengirim perahu berisi 3 tentara untuk mengejarnya. Di bawah air, Atami menggorok leher 2 tentara dan menghirup sisa udara dari paru-paru mereka untuk bertahan hidup. Ia kemudian membajak perahu tersebut dan kabur ke tepi seberang. Namun Helldorff berhasil menangkap anjing kesayangan Atami sebagai sandera. Atami tiba di sebuah kota yang telah dihancurkan total oleh Nazi. Di sebuah pom bensin terbengkalai,
Heldorf menyiapkan jebakan sadis. Ia melepaskan anjing Aatami dengan dinamit ikatannya di tubuhnya. Aatami berhasil membuang dinamit itu tepat waktu, namun ledakannya membuatnya pingsan. Heldorf dan dua letnan utamanya, Wolf dan Skudze, menangkap Aatami. Mereka mengambil emasnya dan menggantungkan leher Aatami pada tiang, membiarkannya mati perlahan. Namun, Aatami menolak mati. Dengan sisa tenaga terakhir, ia membungkus luka besi yang menancap di tubuhnya ke sebuah paku pada tiang gantung untuk menahan beban tubuhnya agar tidak tercekik. Ia bertahan dalam posisi menyakitkan itu hingga pagi hari. Saat dua pilot Jerman mendarat untuk mengisi bahan bakar, Aatami membunuh mereka, mengisi bahan bakar pesawat, dan memaksa pilot yang tersisa untuk menerbangkannya mengejar konvoi Heldorf. Aatami berhasil mengejar konvoi yang sedang menuju Norwegia. Ia melompat ke salah satu truk dan memberikan senjata kepada Aino dan para tawanan wanita lainnya. Kemarahan para wanita yang tertindas itu meledak. Mereka mengangkat senjata dan membantai pasukan Nazi tanpa ampun. Aatami mengambil alih sebuah tank, menendang Wolf keluar untuk dihuni oleh para wanita, dan mulai menembaki kendaraan Heldorf. Heldorf yang panik membunuh Skudze agar bisa naik pesawat sendirian. Aatami tidak membiarkan lolos. Ia menembakkan tank meriam ke arah pesawat yang lepas landas, lalu menggunakan kapak gali emasnya untuk menembakkan peluru ke badan pesawat. Aatami merangsek masuk ke dalam kabin dan bertarung 1 lawan 1 dengan Heldorf. Meski babak belur, Aatami berhasil memenangkan pertarungan Heldorf pada sebuah bom udara. Ia kemudian melepaskan bom tersebut, mengirim Heldorf jatuh bebas menuju kematian yang meledak-ledak di tanah. Pesawat yang tak terkendali itu akhirnya jatuh di rawa-rawa. Para wanita tawanan menyerahkan Wolf yang babak belur pasukan ke Finlandia yang melintas. Sementara itu, dari balik lumpur rawa, Aatami bangkit sekali lagi. Ia menemukan kembali anjingnya yang selamat dan sebuah motor. Dengan wajah penuh lumpur dan darah, Aatami mengendarai motor menuju Helsinki. Aatami mengendarai motor menuju Helsinki. Ia melangkah masuk ke sebuah ban, membuat semua orang teringat melihat penampakan yang mengerikan. Aatami mengeluarkan seluruh emas yang berhasil ia bantah kembali dan menumpahkannya di meja teller, yang membuat semua orang tercengang melihatnya. Aatami akhirnya mengucapkan satu kalimat pertamanya. Ia meminta uangnya ditukar dengan lembaran uang kertas pecahan besar, karena uang kertas tidak terlalu berat untuk dibawa, dan cerita film pun tamat.